Ini ada permintaan subscriber cara bikin saus jamur loh. Di Jepang ya, ini dan di Korea ini dibikin sebagai. Jadi ini sudah dibiarin semalaman ya. Saya baru teringat jahe saya habis, teman-teman. Selamat pagi. Guten Morgen. Guten Ayo kita naik tangga ya, teman-teman. Wow, harum sekali, teman-teman. Harum. Ini teman-teman, tak cobain topi baruku yang dipesan si Rena. Bagus nggak? Ini aku pakai buat masak ya. Ini ada permintaan seorang subscriber, dia pengen tahu cara bikin saus jamur loh. Dia bilang kelihatannya enak ya. Sebenarnya ada 2 atau 3 subscriber yang sempat tanya ya. Tapi sebenarnya video ini sudah ada ya di vlog bahasa Inggris, ya di channel bahasa Inggris. Tapi nggak apa-apa, saya bikin lagi lebih jelas di dalam bahasa Indonesia ya. Oke? Bahan utamanya yaitu jamur kering shiitake ya. Kita di sini pakai sekitar 50 sampai 60 gram ya. Dan ini 5 gram rumput laut Korea yang tebal ya. Saya anjurkan pakai rumput laut Korea, lebih bagus ya teman-teman ya. Dan ini jamur keringnya ya, harus direndam ya, dicuci bersih dulu beberapa kali ya, 3-4 kali lah, sampai 5 kali juga kadang kalau terlalu kotor ya, karena ini ada insangnya ya. Jadi ini di bawahnya itu loh, bisa terselip kotoran, ini harus dibersihkan ini ya. Nah, harus direndam dulu sampai dia mengembang ya. Dan waktu rendam nih harus ditelungkupin gitu supaya kotorannya bisa jatuh ya, bisa keluar dari bawah ya. Dan ini rumput laut Korea ini ya, ini juga harus dicuci bersih dan direndam sebentar. Ini nggak usah lama-lama rendamnya, ini lebih lama ya. Jadi ini kita cuci bersih dulu ya teman-teman jamurnya. Bilasan pertama, buangin dulu kotoran dan debunya ya. Dan di dalam sini ini, di dalamnya ini ada kotoran, kita harus rendam. Nah, cuci lagi. Nah, kalau bisa dibiarin dulu 5 menit ya, dengan ini telungkup begini ya, menghadap ke air ya. Dan ini rumput lautnya juga dicuci bersih, direndam sebentar lah. Nah, rumput laut ini gunanya supaya dia itu ada aroma laut gitu loh. Karena kalau apa yang bukan vegetarian itu kan oyster ya, oyster sauce itu kan saus tiram ya. Jadi itu ada bau-bau lautnya, itu bau-bau amisnya gitu loh. Jadi kalau vegan atau vegetarian kita pakai rumput laut ini untuk ngambil rasanya. Tapi kalau Anda bukan vegan atau vegetarian, Anda mau mengimitasi ya oyster sauce ya, saus tiram, Anda boleh pakai ini ikan teri anchovies ya. Itu pakai 1 gepok anchovies, dicuci bersih, dimasukkan ke dalam kantong ini. Kayak kantong ini teman-teman. Ini kan ada kantong kan. Nah, dari kertas ya. Nah, itu dimasukkan ke dalam, jadi waktu kita masak ya, jadi ikannya itu enggak keluar gitu loh, cuman aromanya saja yang keluar. Tapi ini saya bikin
versi vegan ya teman-teman ya, versi vegetarian ya. Jadi biarkan dulu mereka direndam ya. Ya, ini sudah 5 menitan ya. Kita bilas ya. Ini sudah bilasan ketiga ya teman-teman. Nah, sekali lagi saya pakai air hangat. Tapi kalau Anda nggak ada air hangat nggak apa-apa kok. Pakai air dingin juga nggak apa-apa. Ini saya diamin lagi 5 menit. Nah, ini rumput lautnya sudah lunak ya. Sudah boleh bersihin satu kali lagi. Udah dibuang airnya. Ditiris airnya ya. Ya udah, kita nunggu sambil menunggu jamurnya ya. Karena nanti kita mau didihkan bersamaan dan didiamkan sampai besok ya. Nah, jadi kalau dia udah dingin, Anda nggak sempat bikin ya. Nah, kalau dia udah dingin, taruh di kulkas dulu. Nanti besoknya lagi baru bikin juga masih nggak apa-apa. Nah, yang penting disimpan di kulkas. Tapi kalau ini saya mau didihkan ya. Udah itu saya didihkan sekitar 15 menit begitu ya. Udah itu saya biarin aja di dapur karena dapur saya dingin kan. Sampai besok pagi dia udah dingin. Besok saya sudah bisa bikin sausnya. Jadi direndam ya. Ditelungkupin begini, jadi nanti kotorannya itu ya bisa keluar dan turun ke bawah gitu loh. Nah, ini rumput lautnya sangat berlendir teman-teman. Ini lendirnya bagus untuk kesehatan, antioksidan. Oke teman-teman, ini sudah lebih dari 5 menit ya, sudah agak lunak dia ya. Nah, kotorannya sudah keluar ya. Jadi kita buang airnya. Nah, nggak gitu kotor sih. Cuman kita takut aja ada debu atau apa ya. Nah, habis itu kita pakai panci ya. Jadi kita pindahin ke panci. Kita isi 600 ml air ya teman-teman. Jadi kira-kira aja ya. Ini satu cangkir 230 ml. Ini cupsnya Amerika ya. Jadi 460. Kira-kira segitulah, lebih dari setengahnya ya. Jadi 600 ml ya teman-teman ya. Kurang lebih nggak apa-apa, nanti dia nyerap ya. Kita nanti airnya jadi menciut ya karena kita godok ya. Nah, tambah dikit lagi, dikit nggak apa-apa. Jadi kita masukkan rumput laut ini, kita masukkan ke dalam ya. Nah, ini kita godok. Didihkan dulu di api yang paling gede ya. Ini saya pakai yang sebelah sini. Didihkan di api paling gede ya. Setelah dia mendidih, turunkan apinya di api menengah ke bawah dan digodok sekitar 15 sampai 20 menit ya. Supaya nanti pelan-pelan direndam sampai besok ya. Itu rasa umami ya, rasa gurih dari jamur itu keluar pelan-pelan ya. Jadi hari ini tutorial bikin saus jamur ya. Nah, ini kedengaran dia sudah mulai mendidih ya. Boleh di setengah buka ya.
takutnya nanti dia meluap. Kalau jamur sama ini ya rumput laut dia gampang ini ya menguap ya, karena dia berbusa ya. Sudah mendidih ya, jadi kita turunkan ya. Kompornya itu panasnya diturunkan ya, apinya dikecilkan ya, menengah ke bawah. Ini nggak apa-apa ya, ini busanya ya, besok kita saring ya. Ya, kalau bisa kita buang. Di Jepang ya, ini dan di Korea ini dibikin sebagai sop dasar ya, untuk bikin ini loh miso soup, sama untuk ramen ya, kuah ramen. Tapi biasa mereka taruh anchovy sih, ada taruh ikan teri. Ikan teri yang agak gede lah, yang sedang ukurannya. Nah, mereka rebus sama-sama, kepalanya dibuang ya, supaya nggak pahit. Nah, jadi kita biarin dia dengan api kecil ya, menengah ke bawah, digodok ya, 15 sampai 20 menit lah. Sudah 20 menit ya teman-teman. Jadi matikan api. Udah, biarin aja sampai besok. Jangan dibuka. Ini ya, satu apartemen harum. Baru digodok begitu saja dia sudah harum teman-teman. Itu harum dari jamur shiitake sama rumput laut Korea, itu harum sekali. Jadi beda pakai rumput laut Korea ya. Itu beda dengan rumput laut Cina. Sampai besok pagi ya teman-teman. Kita sambung lagi ya bikin saus jamurnya ya. Pagi teman-teman semuanya. Ayo kita ke dapur lihat jamurnya ya. Jadi ini sudah dibiarin semalaman ya. Kayak gini. Jadi airnya ada sedikit menyusut lah. Mungkin tinggal 500 ml ya. Habis ini saya mau ikut suami keluar waktu dia berangkat kerja ya. Jadi dia bilang supaya saya nggak usah jalan jauh. Saya baru teringat jahe saya habis teman-teman. Jadi saya butuh jahe untuk masak ini saus jamurnya. Ayo kita berangkat ya. Syukurlah nggak turun salju hari ini. Walaupun temperaturnya itu sangat dingin ya, -1 derajat Celcius. Dan pohon sudah pada gundul ya. Oke teman-teman, kita sudah berangkat ya. Supermarketnya nggak jauh, cuma 600 meter. Tapi si Reina bilang mumpung dia lewat ya, jadi aku nggak usah jalan ya, nanti cuman pulangnya aja aku jalan kaki. Jadi ini aku bela-belain demi subscriber ya. Tapi aku senang kalian mau belajar. Danke darling. Bitte, Honey. Selamat pagi. Guten Morgen. Guten Morgen. Thank you, bis später. Bis später. Bis heute, nak. Später. Bis später. Bye bye. Aku sudah masuk ke supermarket ya. Ini supermarket paling dekat ke rumah kami ya. Dan ini aku lagi cari-cari jahenya, nggak ada di sebelah sini ya. Ini kebanyakan sayur-sayurnya sayur-sayur organik semua ya. Tapi kelihatannya tidak begitu segar ya. Dan aku sudah ketemu jahenya di sebelah buah-buahannya di atasnya. Dan ini jahe organik teman-teman, 59 sen untuk 100 gram ya. Oh bukan, ya benar. Jadi saya beli ini satu potong ya, itu ada capnya organik ya, di jahenya itu ada tulisannya. Aku sudah on the way pulang ke rumah ya teman-teman. Jadi aku mau nyebrang zebra cross
tunggu mobilnya lewat. Tapi mobil merah berhenti ya. Dia mau kasih aku lewat. Terima kasih. Ini masih pagi ya, jam 10 pagi. Udah nyampe teman-teman di apartemenku. Aku tadi bawa tas ya, kirain kalau ada lihat mentimun segar atau apa ya, beli ternyata kurang segar ya sayur-sayurnya. Jadi aku cuma beli jahe, makanya aku bawa tas ya. Ini tas belanjaan yang putih ini, akhirnya nggak kepake. Ini saya sudah di apartemen, ayo kita naik tangga ya teman-teman. Supaya aku bisa olahraga ya, mau turunin berat badan. Jatuh. Jahenya patah. Udah nyampe. Akhir minggu ini suami harus bersihin lantai di luar apartemen kami. Tahan nafas dulu. Ini jahenya, jika Anda pengen tahu berapa harganya, ini cuman 50 gram ya teman-teman. Lihat ada tulisan bio. Bio itu artinya organik ya, bahasa Jermannya. Jadi tadi patah ya. Jadi harganya 33 sen ya teman-teman. Ya. Cuman 50 gram ya, 53 gram. Dan ini sudah nggak gitu segar ya, udah kering di bagian luar-luarnya itu. Nah, mahal ya jahe di sini. Kalau di Asia saya lihat gini malah enggak ku beli teman-teman. Tapi di sini ini sudah termasuk lumayan lah. Ini tadi suami sebelum berangkat kerja ya, dia cuci piring dulu karena kan biasa kan kalau dia kerja jam biasa ya yang normal dia cucinya malam hari sebelum tidur kan habis makan malam. Sekarang jadinya sebelum berangkat kerja karena dia tengah malam baru sampai rumah ya. Nah 11.15 lah dia sampai rumah, mandi segala macam ya itu jam 12.30 dia baru bisa ke tempat tidur teman-teman. Yuk sekarang kita mulai masak-masaknya ya. Jadi pertama-tama ya kita cuci tangan yang bersih ya. Dan saya mau pakai sarung tangan karena saya mau peras ini jamurnya ya. Karena di dalamnya itu menyerap banyak air ya. Nah jadi nanti saya saring airnya teman-teman. Karena jamurnya ini ya gede ya teman-teman. Jadi saya perlu pakai 2 tangan ya. Lihat tuh, menyerap banyak air. Nah, ini rasa umami dari jamur ini sudah keluar semua, teman-teman. Dan jamur yang sudah kita peras ini, jangan dibuang ya, teman-teman. Ini sangat berguna untuk memasak ya. Dalamnya masih mengandung banyak protein, jangan dibuang. Jadi kita sisihkan ya. Ini resep saya cipta sendiri teman-teman. Saya setelah coba beberapa kali tambah kurang, terus coba harus taruh apa ya. Karena saya ada mencicipin juga saus jamur yang dibeli di toko ya. Itu sepertinya terlalu banyak micinnya ya. Dia MSG-nya terlalu banyak. Jadi saya inilah coba-coba sendiri, akhirnya saya dapat ini rasa yang pas ya, yang nggak begitu aneh ya. Dan yang beli itu selalu pakai pengawet ya teman-teman ya. Nah jadi ini nggak pakai pengawet. Jadi kalau teman-teman sudah tahu cara bikinnya di rumah ya,
Anda udah merasa ini enak, lezat ya, Anda tidak mau lagi beli saus jamur di toko. Saya sudah nggak beli saus jamur lagi sejak saya tahu cara bikinnya, teman-teman. Karena yang dibeli itu juga nggak terasa sekali sih rasa jamurnya. Mereka nggak bikin sampai seperti ini. Ini saya masih ada taruh rumput laut ya. Ini sangat antioksidan ya. Nah, kita peras sebisanya lah ya. Jadi hari ini saya cuma bikin resep untuk 500 ml ya teman-teman. Kalau mau banyak kali-kali sendiri, dikali 2, bahannya dikali 2 ya. Tapi ini 500 ml sudah bisa saya pakai sekitar sebulan teman-teman. Jadi jangan lama-lama juga pakainya, kalau udah buka itu 2-3 minggu sudah harus dihabisin. Nah, karena nggak ada pengawetnya teman-teman. Dan ini juga rumput lautnya jangan dibuang. Ini bisa masak tauco segala macam. Nanti saya mau masak tauco. Kayak yang saya suka makan itu yang di paketan ya, yang dijual di toko, ya itu belinya sih di apa ya, nggak tahu di Korea atau di Jepang ya. Itu kayaknya sini nggak jual. Nanti saya bikin sendiri. Nah, jadi sisa air ini yang sudah nggak ada jamurnya ya, ini kita saring supaya dia itu bening teman-teman ya. Nah, cukup bersih kok. Nah, jadi sisanya dikit nggak saya ambil ya. Ini sisanya dikit nggak saya ambil. Jadi ini dibuang saja. Dan panci ini akan saya pakai lagi setelah saya bilas bersih ya. Kan nggak ada minyaknya ya. Nah, dibilas bersih, saya pakai lagi untuk merebus teman-teman. Nah, gitu ya. Oke, sekarang saya akan menunjukkan bahan-bahan yang lain ya teman-teman, yang perlu kita pakai ya. Jadi teman-teman, kita butuh jahe, yaitu sarinya jahe ya. Jadi kita parut jahenya terus diperas airnya. Jadi cuci bersih dulu, kulitnya jangan dibuang, ini karena organik ya. Jadi kulitnya itu bisa membuang gas ya. Jadi saya cuci bersih, nanti saya ambil sekitar 2 jempol gede ya. Nah, kayak gini 1 kali lagi ya. Nanti saya peras airnya ya. Nah, ini sudah saya cuci bersih dan buang kulit yang kering ya. Yang sudah agak rusak dibuang ya teman-teman ya. Jadi ini akan saya parut ya. Kalau Anda nggak ada parutan, digeprek aja teman-teman, ditumbuk ya. Terus diperas airnya ya. Saya pernah ya, mau hemat waktu, saya beli ini jus jahe yang sudah jadi, yang dijual di supermarket, itu jahe organik katanya ya. Tapi saya pakai rasanya nggak enak aromanya. Jadi saya tetap pakai jahe segar paling bagus teman-teman. Nah, jadi nanti kita saring ya. Dan ini perasan jahe ini ya, ampasnya jangan dibuang teman-teman. Bisa buat masak atau bisa buat teh jahe ya. Karena masih ada sarinya ya dalamnya ya. Di sini ada jual saus jamur ya. Nggak tahu merek apa. Sepertinya ada juga yang merek Panda ya. Aku pernah beli, rasanya aneh-aneh gitu. Jadi makanya aku kayaknya sudah menyerah mau beli saus jamur ya. Jadi saya nggak tahu dalamnya isinya terbuat dari apa juga ya. Mending buat sendiri ya teman-teman. Jadi ini sudah 2 jempol gede sudah saya peras ya jahenya. Ini kita pencet-pencet aja pakai sendok ya teman-teman ya.
Nih. Gitu aja, kayak gitu. Nah, kita hanya butuh kira-kira 1 sendok makan, teman-teman. Lebih kurang nggak apa-apa punya lah. Ini kan bahan alamiah ya. Nggak ada masalah. Kalau yang dijual itu sudah pasti nggak ada jus jahe, teman-teman. Jus jahe itu mahal. Tuang ke ini gelas kecil supaya bisa kelihatan ya. Nah, 1 sendok makan cukup ya. Oke, teman-teman, ini bahan-bahan lainnya yang perlu kita siapkan atau bahan yang komplit yang harus kita siapkan ya. Jadi, saya mulai dulu dengan sarinya jamur yang sudah kita godok ya dan kita biarkan semalaman dan sudah disaring. Ini sarinya jamur shiitake 500 ml ya, teman-teman. Dan kita butuh tepung jagung ya, pati jagung ya, bukan tepung jagung ya, cornstarch. Ini 1,5 sendok makan rata ya. Dan ini kecap asin 3 sendok makan ya, teman-teman. Dan ini 1 sendok atau 1,5 sendok kecap manis ya. Ini minyak wijen ya yang sudah dipanggang ya, roasted sesame oil ya. Dan ini sarinya jahe ya, 1 sendok makan. Dan ini boleh di skip kalau Anda tidak mengkonsumsi arak ya. Ini arak merah Chinese 1,5 sendok makan. Terus gula batu ini sekitar 1 sendok penuh lah ya, 1 sendok makan penuh. Terus ini boleh di skip kalau Anda nggak konsumsi ini ya, kaldu jamur ya. Ini kaldu tepung, ini dari paketannya ditulis nggak ada MSG. Saya tidak tahu benar atau enggak, tapi saya coba ya, ini selalu rasanya cuma asin-asin doang. Jadi manisnya itu kurang. Terus ini garam 1/2 sendok teh dulu, Anda boleh coba ya. Kalau kurang asin nanti waktu kita masak sayur ya, kalau kurang asin kita bisa tambahkan. Kita jangan terlalu banyak makan terlalu asin ya, teman-teman. Dan karena ini saya mau untuk semua orang, jadi saya nggak pakai merica hitam ya, bubuk merica hitam. Kalau untuk anak-anak ada yang nggak mau makan merica ya, jadi kita skip aja ya. Kalau mau masak nanti mau masak sayur baru kita taruh ya. Oke, teman-teman. Oke, saya kasih lihat lagi dari atas biar jelas ya. Ini bahan-bahannya ya. Mulai dari sari jamur ya, sampai ke bawah. Nah, sampai arak merah ya. Dan ini yang bahan keringnya ya. Kalau Anda nggak ada gula batu, boleh pakai gula pasir yang warna kuning ya. Atau boleh pakai gula aren juga bisa, teman-teman. Ya, gula kelapa ya. Ini saus jamur yang kering ya, dan ini garam ya, oke. Oh ya teman-teman, sebelum kita mulai memasaknya ya, mencampurinya, kita siapkan dulu ini ya, tepung jagungnya itu kita tambahkan dulu sedikit air dari perasan jamur ini ya. Jadi kita tambahkan sekitar 3-4 sendok lah ya. Kira-kira aja nggak apa-apa. Kita pakai ini airnya jamur supaya rasanya itu nggak kecampur dengan air ya. Kalau kita pakai air nanti jadi tawar dia ya. Nah ini nanti kita aduk-aduk lagi waktu mau dimasukkan ya. Sebelum kita memasaknya ya, kita campurkan dulu semua bahannya ya. Nah, nanti teman-teman ikutin terus, ada 3 bahan yang tidak boleh dicampurkan dulu ya. Ini air jamur ya. Nah, ini semua sudah boleh kita masukkan, gula batu ya. Garam. Terus jus jahe ya.
Nanti kita bisa bilas ya, jangan dibuang. Kecap manis juga harus dibilas sedikit ya dengan airnya. Kita pakai air jamurnya untuk membilas ya. Nanti masih bisa dibilas waktu kita menggodok ya. Jadi airnya kan sudah hangat-hangat kuku. Jadi kita bisa bilas ini cangkirnya ya. Jangan dibuang, sayang ya. Udah itu kecap asin. Kecap asin saya agak hitam ya. Karena ini Kikkoman ya. Kalau kecap asin Anda nggak gitu hitam, Anda boleh tambahkan kecap hitam ya teman-teman ya. Dan ini saus kaldu jamurnya ya. Anda kalau tidak suka, skip aja ya. Kalau Anda nggak ada orang suka rasa micin ya taruh aja ya. Saya kurang biasa makan micin ya. Jadi ini kita akan masak di kompor ya. Dengan api menengah ya teman-teman, dan harus dijaga ya. Ayo kita masak ya. Jadi pati jagung ini sama minyak wijen dan arak merah ini terakhir ya teman-teman ya. Pakai api menengah ya, dan harus dijaga ya teman-teman ya. Diaduk-aduk sebentar supaya dia tidak mengendap ya. Karena jus jahe itu gampang mengendap ya. Karena kalau dia gosong jadi pahit teman-teman ya, harus dijaga. Nah ini dia sudah hangat-hangat kuku ya, jadi saya ambil sedikit airnya untuk membilas cangkir-cangkir kecap ini ya. Pelan-pelan diaduk ya, karena ini ya gula batu itu kan susah larutnya ya. Mungkin ada yang bertanya, boleh pakai madu enggak? Saya kira kurang cocok ya pakai madu karena aromanya. Kedua, madu itu nggak boleh dididihkan teman-teman. Kalau dipanaskan itu dia berubah menjadi semacam ada zat kimianya gitu loh. Jadi 1-2 menit itu harus diaduk, pelan-pelan diaduk beberapa kali ya. Sambil menunggu teman-teman sudah boleh siapkan wadahnya ya, yang bersih dan higienis ya. Yang kering dan bersih, yaitu toples ya. Ini aku hari ini nggak bikin banyak-banyak karena aku masih ada sisa 1 botol teman-teman. Jadi dari sisaan dari sebelumnya yang saya bikin ya. Ini masih ada sisa 1 botol. Dan kalau kita beli ya, saus jamur itu juga nggak murah ya teman-teman ya. Sudah mulai mendidih kecil ya. Kita aduk lagi. Ya kalau teman-teman mau ada rasa ikan, amis-amisnya taruh aja. Yang gampang ya, itu ada serbuk dashi powder ya, itu juga bisa. Atau pakai serbuknya ikan teri ya, juga bisa ya. Ya paling bagus seperti yang kemarin saya bilang, itu pakai ikan teri asli ya, yang segar itu dicuci bersih beberapa kali ya. Nah kepalanya dibuang ya, udah itu taruh di kantong untuk masak ya. Nah habis itu digodok bersamaan dengan jamurnya, nanti baunya itu bisa keluar. Belum apa-apa sudah harum begitu. Kalau kita taruh merica hitam ya lebih harum lagi. Cuman ini saya mau bikin yang pure ya, jadi jangan terlalu banyak macam-macam ya rasanya. Dan lagi kadang kita masak untuk anak-anak ya, jadi nggak bisa taruh merica. Jadi sambil menunggu dia mendidih ya, mungkin 1-2 menit lagi, kita aduk dulu adonan dari pati jagung ya. Jadi teman-teman kalau memasak ya,
pakai aja 1-2 sendok saus ini ya. Sudah nggak usah taruh rasa apa-apa lagi. Kecuali sedikit garam ya, mungkin karena sayurnya nanti jadi kurang asin ya. Nah, sisanya sudah nggak usah. Dia sudah mulai mendidih ya teman-teman. Aduk lagi pelan-pelan. Nah, kita sudah boleh mulai menaruh pati jagungnya ya. Aduk dulu sebentar ya, supaya dia merata ya. Pelan-pelan dituang ya. Sambil diaduk ya. Aduk sampai dia itu ini yang nggak ada gumpalan ya. Nah, udah itu biarkan dulu dia mendidih ya, sampai benar-benar mendidih supaya nggak rusak ya teman-teman. Pelan-pelan diaduk ya, sambil kita nunggu dia mendidih ya. Gitu, bagus kan? Nanti kalau udah agak dingin dia mengental teman-teman. Nah, dia sudah mendidih gede ya. Kita sudah boleh matikan kompornya ya. Habis itu kita taruh minyak wijennya ya. Nah, aduk rata. Nah, karena kompor induksi masih panas ya, jadi dia mendidih terus. Kalau Anda pakai kompor api, kecilin di paling kecil ya. Baru taruh arak merahnya. Kalau Anda pakai arak merah ya, kalau enggak ya udah berarti selesai. Ini karena saya mau dia wangi ya, lebih istimewa nanti aromanya ya. Udah selesai. Udah boleh diangkat dan dinginkan ya. Wow, harum sekali teman-teman. Harum. Nah, jadi kita sudah boleh tuangkan di wadahnya ya teman-teman. Atau Anda mau tunggu dingin dulu baru tuangkan juga boleh. Tapi saya tuangkan dulu, nanti wadahnya itu nggak saya tutup. Jadi saya biarin terbuka sampai dia itu udah benar-benar dingin. Baru saya tutup dan simpan di kulkas ya teman-teman. Jadi karena wadah bersih saya ini sementara cuma ada satu ya. Jadi saya pakai ini. Wangi sekali teman-teman. Jadi lapar aku. Nah, terus untuk yang sisanya itu saya pakai cangkir kering ini. Saya ada tutupnya cangkir kering ini ya. Jadi nanti yang cangkir ini saya pakai duluan. Karena tutupannya nggak rapat kan. Dan sisaan ini nanti saya masak-masak. Saya masak mie, masak apa ya. Atau saya cari dulu ada wadah yang lain nggak, yang bersih. Nah, ini biarin dulu dia dingin teman-teman ya. Biarin dia sampai benar-benar dingin baru boleh kita tutup dengan tutupnya ya. Untuk sisa jamur sama ini ya, rumput laut ini, saya akan syuting ya di video terpisah ya teman-teman, pantau terus ya. Saya akan ajarin cara mengolahnya ya, oke? Oke teman-teman, saya akhiri vlog saya hari ini ya. Kita sudah belajar cara memproduksi saus jamur rumahan yang enak ini ya. Dicoba resepnya ya. Dan jika Anda menyukainya, jangan lupa diberi jempol ke atas. Juga dibagikan serta di komentar ya teman-teman. Mana tahu Anda punya ide yang lebih bagus. Saya juga ingin belajar dari Anda. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya.
Jangan lupa di-subscribe bagi yang belum subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya supaya Anda tidak ketinggalan jika ada vlog masak-masak lagi. Oke? Bye-bye. I love you. I love you.